Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas diucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk istimewa, sebagai firman-Nya dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Hanya saja keistimewaan manusia tidak diukur dari bentuk dan postur tubuhnya yang gagah, wajah yang cantik dan tampan, atau senyumnya yang manis. Namun, lebih dari itu, keistimewaan manusia diukur dari sejauh mana ia menggunakan dan memfungsikan segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memahami apa yang ada. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, namun matanya tidak dipergunakan untuk melihat. Walahum azanu la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga, namun telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan jauh lebih sesat dari binatang. Kenapa? Karena mereka memiliki segalanya, namun ia tidak pergunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah Islamiyah terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan menyadari bahwa manusia adalah makhluk istimewa, sehingga kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara keistimewaan tersebut. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bila kita membuka ayat-ayat Al-Quran, akan ditemukan satu ayat yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk bertanya kepada kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan seperti ini dalam ilmu tafsir dikenal dengan istilah al-istifhamu inkari. Artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebab kenapa? Sudah sangat jelas bahwa orang yang memiliki pengetahuan jauh lebih mulia dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Itulah sebabnya Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut pengetahuan sebagai bentuk keridhaan mereka atas apa yang ia lakukan. Sungguh mulia orang yang meluangkan waktunya untuk belajar dan belajar. Hanya saja perlu dipahami bahwa ilmu bukan sekedar dipelajari, namun ia membutuhkan realisasi atau pembuktian yang nyata lewat tingkah laku dan pengalaman kita. Ilmu akan menjadi mahkota kemuliaan bila kita menyertainya dengan akhlak dan sifat terpuji. Namun, ilmu akan menjadi penyebab kehinaan bila ia jauh dari unsur-unsur keimanan. Karena
sebuah ungkapan mengatakan, al-adabu qabla al-ilmu, mendahulukan akhlak daripada ilmu. Keduanya harus berjalan bersama, karena betapa banyak orang yang berilmu, namun ilmunya ia pergunakan untuk membodoh-bodohi orang lain. Dan betapa banyak orang yang kuat imannya, namun kurang ilmunya, sehingga ia mudah dipermainkan dan dibodoh-bodohi orang lain. Demikian pula alangkah anehnya jika ada seorang anak sekolahnya di pesantren, hafalannya luar biasa, dakwanya bagus sekali, tetapi ketika kembali ke rumahnya, salat berjamaah pun sulit dilakukan hanya dengan sebuah alasan, leherku saja tidak sholat, apalagi saya. Itulah sebabnya agama kita senantiasa menganjurkan kepada semua umat manusia untuk selalu meningkatkan ilmu dan ketakwaan. Sebab dengan keduanya lah manusia dapat mencapai puncak kemuliaan. Ilmu akan mengantarkan seseorang menuju kehidupan yang lebih mudah, sementara ketakwaan mengantarkan seseorang menuju kehidupan yang lebih terarah. Sehingga sekali lagi menuntut ilmu adalah sebuah keharusan sekaligus kebutuhan. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan keistimewaan orang yang belajar dan mencari ilmu. Mungkin kita masih teringat dengan kisah Imam Al-Bukhari yang rela meninggalkan negeri kelahirannya karena ia mendengar berita bahwa di negeri yang jauh ada di sana orang yang mengetahui satu hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat ini didasari oleh sebuah motivasi. Barang siapa yang didatangi oleh kematian, sementara ia sibuk menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka ia menempati derajat yang sama dengan para nabi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang terbaik. Jangan karena usia terlanjur tua menyebabkan semangat belajar kita berkurang. Apalagi jika masih muda, gunakanlah waktu dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mulia. Betapapun hebatnya kemampuan yang dimiliki seseorang, tidak akan berarti bila mana tidak diberi kesempatan untuk berbuat. Ilmu adalah modal kebahagiaan, sekaligus senjata kemenangan. Raihlah kebahagiaan, capailah kemenangan, dan berusaha memperbanyak ilmu yang diridhoi Allah Ta'ala. Akhirnya, kita hanya berharap semoga Allah senantiasa merahmati dan mengasihi serta memberikan kekuatan kepada kita untuk mencari salah satu pintu keselamatan itu, dan kita berdoa kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau telah menerima tobat kami dan mengampuni dosa kami, maka muliakanlah kami dengan pemahaman dan hafalan, sehingga kami dapat menghafal setiap apa yang kami dengar berupa ilmu dan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.